kami punya aturan yuridis. Bapak punya aturan yuridis. Saya kan pidana Komjen Polisi Dr. Andes Susnowaji menyatakan masuk dalam daftar pencarian orang. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Di mana Susnowaji. Katanya Pak Yusril mau nanggapin. Ya, saya cuma sedikit aja Pak. Itu apa yang dikatakan Pak Andi Darwanto itu tidak betul. Huruf K itu tidak termasuk yang dikecualikan salah ketik dalam penjelasan. Nggak ada huruf K itu. Saya ratusan kali baca ini ketika menguji KUHP ini ke MK. Tidak karena salah pengetikan. Itu tidak ada. Ini ada anunya. Boleh pinjamin ke beliau supaya dibaca. KUHP. Kayaknya Pak punya. Ya, beliau kan Jampitsus ini ditonton ribu jutaan orang. Ya. Jangan bikin salah dong bahasa pasal. Baik. Satu. Kedua begini Pak. Penjelasan itu tidak mengandung norma. Tidak bisa kita mengambil satu sikap berdasarkan penjelasan. Keliru Pak. Undang-Undang 10 2004, Undang-Undang 12 2011 sama. Penjelasan tidak boleh mengandung norma kecuali sekedar menjelaskan. Kita mengambil sikap dengan penjelasan fatal salahnya menerapkan hukum. Jadi kalau 197 ayat 1 huruf K itu mengakibatkan batal demi hukum 197 ayat 2. Penjelasan itu kalau salah ketik itu tidak ada huruf K itu. Ini saya baca ini. Nggak ada Pak itu huruf K itu. Ya. Kecuali yang tersebut pada huruf A, E, F, dan H. Apabila terjadi kehilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kehilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Nggak ada Pak huruf K-nya. Pak Karni, sedikit aja. Bisa saya tambah. Di pasal 197 pula yang diuji di Mahkamah Konstitusi, jelas dinyatakan sini. Ayat 3, pasal 197 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, tambahan lembaran dan seterusnya, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, dan L. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Clear. Putusan MK yang diuji kemarin, yang nomor baru ini. Ini satu soal lagi gitu ya. Pak Jamal nambah. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Namun demikian bahwa kami itu juga mempunyai pendapat bahwa penjelasan daripada 197 ayat 2K yang menyebutkan kecuali yang tersebut pada huruf A, E, F, dan H apabila terjadi kekhilafan, ya. Jadi artinya yang di luar 4 itu, kalau terjadi kekhilafan atau kekeliruan di dalam penulisan atau pengetikan, itu tidak batal. Baik. Nah, di samping itu Pak Karni, terlepas dari itu semua, ketika putusan itu sudah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kita juga mempunyai prinsip bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Ya, ini ada asas res judicata pro veritate habetur. Ya, jadi sepanjang itu tidak ada pembatalan oleh putusan yang lebih tinggi, kita menganggap itu benar. Nah, ketika itu dianggap benar, makanya tadi pasal 197 itu terdiri dari 3 ayat. Ayat yang ketiga, putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuannya di mana? Yang
Ketentuannya adalah di bab 19 tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Satu di antaranya adalah pasal 270. Ketika putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh jaksa. Dan ini sama dengan pasal 1 butir 6 huruf A, di mana jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlu dibedakan, jangan sampai keliru antara penahanan dengan yang sudah status terpidana itu eksekusi. Sebab kalau itu perintah penahanan, yang melaksanakan bukan jaksa, yang melaksanakan adalah penuntut umum. Ini harus dibedakan antara penuntut umum dengan jaksa. Lihat itu di pasal 1 butir 6 huruf B. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi statusnya tahanan itu yang melaksanakan adalah penuntut umum. Nah persoalannya, kalau putusan Mahkamah Agung sudah final gitu, apalagi dipergunakan untuk menahan. Yang melaksanakan adalah eksekutor, sudah jaksa, itu eksekusi namanya. Baik Pak, saya mau ke senior kita, Pak Andi Abzah. Beliau ini pakar hukum pidana dan Probus Kuhap juga ya? Ketua tim Kuhap yang baru. Bagaimana? Ini ada dua pendapat yang berbeda Pak Andi. Pak Andi Abzah melihatnya bagaimana? Lain ya. Masalahnya adalah pasal 197 huruf K. Batal demi hukum kalau tidak dicantumkan penahanan atau pelepasan dari tahanan gitu ya. Masalahnya ini sebenarnya tidak perlu MK memutus ini. Karena ini universal. Jadi walaupun kita mengatakan KUHAP ini karya agung, namun isinya tetap mengacu kepada KUHAP Belanda. Ini tercantum juga di dalam KUHAP Belanda. Ketentuan persyaratan-persyaratan itu. Ya sama dengan pesawat terbang, pilot itu sebelum mendarat harus memeriksa tombol-tombol semuanya, antara lain roda sudah turun atau tidak. Itu, hakim pun harus berbuat demikian. Menyangkut batal demi hukum ini, bukan pasal 197 saja mengandung ketentuan seperti itu. Pasal 143 KUHAP mengenai surat dakwaan tercantum juga. Apabila surat dakwaan tidak mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, batal demi hukum. Nah, sering, walaupun jarang sekali, jaksa lalai mencantumkan waktu dan tempat terjadinya. Dan tahu ada satu kasus. Ya. Dalam praktek, di Belanda maupun di Indonesia, dipersilahkan jaksa membuat dakwaan baru yang sama yang lama, hanya mencantumkan sekarang waktu dan tempatnya yang benar. Jadi diperbolehkan perbaikan. Oleh karena itu, sejajar dengan itu, cermin dengan peraturan 143 KUHAP mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum, masih bisa jaksa membuat dakwaan baru yang sama sebenarnya, bukan baru sama sekali, hanya waktu dan tempatnya diisi, dibenarkan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Jaksa Agung dalam hal ini dapat minta ke Mahkamah Agung supaya memperbaiki putusan pengadilan tinggi tersebut. Yang salah dalam hal ini adalah pengadilan tinggi yang tidak mencantumkan. Bukan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak memeriksa, tidak mengadili sendiri. Dia hanya memperkuat pengadilan tinggi. Ya, jadi pengadilan tinggi diperintahkan Mahkamah Agung untuk memperbaiki, menambah aja, segera masuk dalam tahanan. Titik. Atau karena banyak ini, bukan satu ini, hanya si Susno ribut-ribut. Ada sudah masuk di penjara itu. Ada di Banjarmasin namanya Parlin. Ya, ada juga yang lain. Banyak. Yang orang-orang di bawah lebih banyak lagi. Banyak. Kalau ini tidak, tapi orang di bawah tidak ada yang bela dia. Iya, tidak ada. Ini Parlin sudah masuk penjara, bahkan dia bebas di pengadilan negeri.
Kalau Susno kan dihukum. Ini bebas pengadilan negeri, baru dikasasi, PK juga ditolak, masuk. Bukan itu banyak, termasuk Joko Chandra. Putusan Joko Chandra pun tidak mencantumkan itu bahwa dia segera masuk tahanan, walaupun dia sebenarnya onslah, tidak bisa di PK. Apakah bisa dianggap konvensi Apanya? bahwa itu kebiasaan? Ya, jadi maka itu Mahkamah Agung mau mengeluarkan, kalau tidak mau memperbaiki, mau mengeluarkan fatwa umum, ya bersifat umum, yang lalu yang akan datang sudah tidak boleh lah, harus hakim perbaiki diri. Yang lalu-lalu bahwa semuanya itu dapat dieksekusi, silakan perintah kepada Jaksa Agung eksekusi. Putusan Mahkamah Agung itu jalan. Dan tadi Pak Susno juga saya lihat tadi mengatakan, saya bersedia eksekusi kalau diperbaiki lebih dulu. Oke, perbaiki aja sekarang. Jadi gampang, sederhana soalnya. Sudah ada persoalan. Sederhana soalnya. Sederhana soalnya. Sebagai Yudhiyar dan Surah. Ya, saya ingin tambahkan begini. Satu sisi saya sependapat dengan Pak Andi Nirwanto bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak perlu lagi ada perintah untuk penahanan atau dilakukan perintah untuk tetap ditahan karena itu sudah eksekusi. Tapi juga saya ingin mengoreksi sedikit bahwa pasal 197 penjelasan ayat 2 itu kalau ada kesalahan ketik atau kesalahan penulisan, bukan di dalam konteks tidak ada perintah penahanan. Putusan pengadilan dalam kasus ini dimulai kesalahan di pengadilan negeri, dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Cilakanya, persoalan ini kemudian menjadi persoalan hukum setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sekali lagi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut hemat saya keliru yang membatalkan berlakunya pasal 197 ayat 1 huruf K. Oleh karena itu kami tim RUU Kuhap, dalam RUU Kuhap tetap memasukkan itu kembali. Terserah kepada DPR nanti. Ya, karena itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hukum acara. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan bahwa penjelasan suatu undang-undang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh. Namun, tidak pernah dan tidak boleh norma dicantumkan di dalam penjelasan, harus di dalam batang tubuh. Itu pemahaman yang benar. Nah, sekarang ada persoalan. Persoalan itu sudah sangat jelas. Ratusan Susno lain, ada Parlin dan lain-lain, klien Pak Yusril yang begitu banyak di dalam kita lihat, dan ada surat dari Pak Yusril kepada Mahkamah Konstitusi, dijawab oleh Mahkamah Konstitusi bahwa putusan MK tidak berlaku surut. Oleh karena itu, kalau kita terjemahkan secara undang-undang, maka putusan yang dijatuhkan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, jika tidak terpenuhinya persyaratan sampai dengan huruf K, batal demi hukum. Itu putusan MK sendiri dan termasuk penjelasan Ketua juru bicara MK, Pak Akil Mukhtar yang saat ini jadi Ketua MK. Dan kemudian juga merujuk kepada aturan-aturan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Nah, oleh karena itu, ada persoalan hukum yang luar biasa berat ini. Timbullah kasus Susno. Dan tidak tertutup kemungkinan timbul Susno yang akan datang. Ya, akan timbul Susno yang begitu banyak akan datang. Oleh karena itu, negara harus bergerak. Negara yang dipimpin oleh kepala negara, duduk bersama, ajak. Seperti dulu, forum koordinasi Mahkah Japol lah, ataupun apapun lain namanya, selesaikan masalah ini oleh negara terlebih dahulu, baru diterapkan kepada masyarakat. Jangan sampai negara saja tidak sepaham dalam memahami ini, rakyat menjadi bingung. Dan mudah-mudahan masyarakat tidak bingung hari ini, malam ini, melihat berdebat antara polisi dan jaksa. Ini adalah suatu pembelajaran hukum kepada masyarakat. Jangan dianggap perdebatan. Debat polisi sama jaksa tadi, saya anggap itu pembelajaran hukum kepada masyarakat. Itu bukan debat kusir. Bukan pasal 197. Iya. Hanya, tapi masyarakat tetap bingung kok polisi sama jaksa jadi begitu. Tetapi saya tetap menganggap
Ini pembelajaran bahwa negara kita demokrasi, aparat penegak hukum masih terbuka untuk saling mengkritisi. Kita rehat saja.